berjumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Kejadian pasal 6 ayat 11-22 dengan judul Belajar dari Kisah Nuh, Tuhan Pemelihara. Sebelum kita memulai persiapan kita bersama, saya mengajak kakak-kakak semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami mau melakukan persiapan bersama, tolong kami lengkapi kami, berikan kepada kami hikmat, sehingga kami boleh sungguh-sungguh melakukan persiapan ini dan kami boleh disanggupkan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dan yang akan menyampaikan bahan Alkitab pada episode kali ini, Kakak Pendeta Hendra. Mari silahkan, Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak, kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan. Tema hari ini, belajar dari Nuh, Tuhan Pemelihara. Firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal yang ke-6, ayat 11 sampai dengan 22. Mari kakak-kakak kita buka Alkitabnya, saya akan membacakan buat kita semua. Kejadian 6, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 22. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintu-pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkannya lah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Demikian firman Tuhan kakak-kakak. Mari kita gali ayat per ayat dari firman Tuhan ini. Di ayat 11 kita mendapati bahwa situasi bumi telah rusak di hadapan Allah. Ini pasti disebabkan oleh sikap-sikap seluruh makhluk yang melukai hati Tuhan tentunya. Dan atas situasi itu, Tuhan telah berencana sesuatu yang besar. Di ayat 13 disebutkan Allah telah memutuskan. Jadi Tuhan sudah bulat rencananya untuk mengakhiri hidup segala makhluk di bumi. Dan rencananya adalah memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Waduh, ini serem banget ya. Kalau kita sejenak melihat ayat 11 sampai dengan 13, lalu kita bertanya, di mana kasih Allah? Pada ayat ini, sebenarnya kita mau mendapati bahwa dosa itu hal yang serius dan tidak disukai Allah. Ketika dosa itu terus-terus dilakukan, maka Tuhan begitu luar biasa bisa bersikap dengan tegas memusnahkan bumi. Ini penting untuk ditegaskan kepada adik-adik bahwa Tuhan nggak suka dengan dosa. Jadi, nggak ada kompromi dengan dosa. Ini yang kita tegaskan pada ayat 11 sampai dengan 13. Lalu di mana karya pemeliharaan Tuhan?
Mari kita melihat ayat selanjutnya. Di ayat 14 disebutkan bahwa ada perintah kepada Nuh bahwa Nuh harus membuat sebuah bahtera. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Dan bahteranya itu detail sekali. Ayat 15 disebutkan rinciannya. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. Lalu ada ukuran-ukuran yang cukup besar sekali yang harus dikerjakan oleh Nuh. Ini bukan perkara yang mudah untuk Nuh yang membuat bahtera yang begitu besar dan kompleks ini ya. Tapi apa-apa yang rumit itu sebenarnya itu adalah bukti bahwa Tuhan merencanakan segala sesuatu karya penyelamatannya ini, pemeliharaannya Tuhan pada Nuh dan keluarga dengan begitu detail, dengan begitu hal-hal yang besar, yang agung, yang mungkin juga nggak terpikirkan oleh Nuh, tapi justru disitulah karya penyelamatan Tuhan yang unik itu Tuhan nyatakan kepada Nuh. Disinilah bahwa ada banyak sekali hal-hal unik yang mungkin tidak bisa diterima nalar pada saat itu. Baterainya gede banget, padahal kan Nuh cuma sedikit ya. Ternyata Tuhan merencanakan hal-hal yang lainnya. Apa rencana itu, saudara? Disebutkan ayat yang ke-18 sampai dengan 20 bahwa Tuhan akan memusnahkan bumi ini dan Nuh diminta untuk membuat bahtera, tapi ada sebuah penegasan sekali lagi ayat 18. Aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau harus masuk ke bahtera itu. Justru disinilah karya pemeliharaan Tuhan terhadap Nuh. Tuhan tidak lalu memusnahkan semuanya, tapi Tuhan menunjukkan juga pemeliharaannya. Tuhan nggak bisa terima dosa yang merusak bumi ini. Tapi pada saat yang sama, Tuhan tetap menyatakan Ia adalah Allah yang pemelihara. Buktinya Tuhan lalu mengadakan perjanjian kepada Nuh yang akan menyelamatkan umat manusia. Dalam perjalanan selanjutnya kan kita tahu ya, bahwa bumi lalu dipenuhi kembali oleh manusia. Ayat 19 disebutkan, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu. Jadi ternyata bukan hanya Nuh dan keluarga, tapi juga ada beberapa binatang yang juga diikut sertakan. Bahkan disebutkan segala makhluk dari semuanya. Jadi karya pemeliharaan Tuhan ternyata terus ada, walaupun air bah direncanakan memusnahkan bumi, tapi tetap ada karya pemeliharaan. Di ayat 19 bagian akhir disebutkan, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jadi ada penegasan sekali lagi soal Allah pemelihara dari perintah untuk mewujudkan bahtera, membuat bahtera yang nanti diisi oleh keluarga Nuh, termasuk juga hewan-hewan yang ada. Ayat 20 bagian akhir ditegaskan kembali, supaya terpelihara hidupnya. Jadi bagian firman Tuhan ini sangat menegaskan pesan bahwa Tuhan memang pemelihara. Dan Dia memelihara bukan hanya manusia, tetapi juga seluruh ciptaan, seluruh makhluk yang ada. Ini dibuktikan bahwa Tuhan merencanakan untuk menyelamatkan mereka juga. Kakak-kakak yang terkasih, bagian kita ditutup dengan bagaimana akhirnya Tuhan juga menunjukkan apa-apa yang akan dilakukan olehnya dan bagaimana mempersiapkan menghadapi situasi itu. Ayat 21 disebutkan, Nuh diminta untuk membawa segala apa yang dapat dimakan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk setiap hewan yang dibawa, supaya mereka juga bisa makan. Ini adalah tanda pemeliharaan Tuhan juga. Tuhan menegaskan ketidaksukaannya terhadap dosa, tapi pada saat yang sama, Tuhan juga memelihara umat Tuhan yang dekat, yang punya ketaatan kepada Tuhan sendiri. Ketaatan itu ditunjukkan oleh Nuh pada ayat 22. Lalu Nuh melakukan segala sesuatu itu, melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tuhan akan memelihara setiap umat yang punya ketaatan seperti Nuh. Walaupun kompleks banget bahteranya, tetapi Nuh melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Kakak-kakak, ada 3 hal yang kita pelajari dari peristiwa kisah Nuh ini. Yang pertama, air bah adalah hukuman, tetapi juga ada karya pemeliharaan Tuhan. Kalau dibiarkan terus, manusia berbuat dosa bisa bermasalah hidupnya manusia. Bisa saling bunuh, saling menyingkirkan. Tapi justru di balik itu ada ketegasan Tuhan yang kelak bisa mungkin juga mengingatkan manusia bahwa Allah tidak suka dengan dosa dan Dia bisa mendatangkan hukuman untuk memusnahkan bumi seperti dalam air bah.
Yang kedua, ada perintah Tuhan yang mungkin rumit, ya mungkin detailnya banyak seperti ukuran-ukuran bahteranya Nuh. Tapi di balik perintah itu ada juga karya pemeliharaan Tuhan. Mungkin kita akan rumit ya menghadapi banyak sekali perintah Tuhan yang harus kita taati dalam hidup kita. Tapi justru dalam ketaatan itu yang bisa menyelamatkan kita. Adik-adik yang diajak untuk belajar mungkin nggak suka. Wah, belajar matematika, belajar sejarah, belajar hal-hal yang mungkin nggak disukai, itu rumit. Tapi di balik semua apa yang susah itu, Tuhan sebenarnya tahu apa yang akan terjadi ke depan, dan semua yang harus kita lakukan dengan taat, itu akan membuat kita juga terpelihara. Yang ketiga, Tuhan bukan hanya memelihara manusia, tapi juga seluruh makhluk. Dan uniknya, pemeliharaan Tuhan kepada seluruh makhluk melibatkan manusia, dan manusia harus taat. Taat untuk menghargai Tuhan, taat untuk menjadi perintah Tuhan, taat untuk tidak serakah, dan akhirnya memusnahkan hewan-hewan yang lain, semaunya hidupnya, tapi Tuhan benar-benar mau supaya ketaatan manusia justru menjadi sesuatu yang menjadikan pemeliharaan makhluk di seluruh bumi ini. Demikian kakak-kakak yang kita akan sampaikan, kita akan menegaskan soal Tuhan pemelihara dalam kisah Nuh ini. Selamat menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita mau menuju Kak Yedi yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mau menyiapkan bahan ajar dengan judul Tuhan Pemelihara, belajar dari kisah Nuh dari Kejadian pasal 6 ayat 11 sampai 22. Dan kita mau mendengarkan Kak Yeni akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas Batita Balita. Silakan Kak Yeni. Hai kakak-kakak, jumpa kembali dengan saya Kak Yeni, dan kali ini saya ingin memberikan beberapa ide bagaimana menyampaikan cerita tentang Tuhan memelihara untuk usia batita dan juga balita. Kakak-kakak, saya ingin mengusulkan sebuah pendahuluan, ada 3 dan kakak-kakak bisa memilih salah satunya. Yang pertama, kakak-kakak bisa memutarkan video tentang hujan yang berlangsung di sebuah kota. Misalnya hujannya berlangsung dari pagi sampai dengan malam, atau 2 hari, 3 hari yang kemudian mengakibatkan banjir. Lalu kita perbandingkan kisah Nabi Nuh yang mana terjadi peristiwa hujan 40 hari 40 malam sehingga banjir besar terjadi. Atau kakak-kakak ingin menunjukkan gambar maupun video kebun binatang, lalu mengajak bayangkan bagaimana seandainya mereka
tinggal bersama dengan begitu banyak binatang, bagaimana merawat dan menjaganya. Lalu kita dengarkan apa pendapat anak-anak. Dan yang ketiga, kakak-kakak bisa menunjukkan gambar kapal besar dan menanyakan kepada anak-anak benda apakah itu. Apakah mereka pernah melihatnya baik secara langsung maupun melalui TV atau media sosial. Setelah pendahuluan ini baru kita masuk kepada urutan peristiwa sesuai yang dijelaskan di dalam Alkitab. Untuk menyampaikannya, ada beberapa metode yang saya usulkan. Metode yang pertama adalah bercerita menggunakan boneka 2 dimensi. Ada boneka Bapak Nuh dan juga istrinya Nabi Nuh. Kemudian ada contoh anaknya Nabi Nuh bersama dengan istrinya. Memang ada 3 anaknya dan menantunya ada 3 juga. Tetapi contoh yang saya berikan 2 saja. Kakak-kakak bisa mengembangkannya dengan membentuk karakter maupun kostum yang berbeda. Dan selanjutnya ada juga contoh binatang ya. Ada binatang sapi di sini. Kalau kakak-kakak mau membuat boneka singa atau gajah atau kuda, silahkan. Kemudian kalau kakak-kakak mau memilih menggunakan boneka 3 dimensi juga silahkan. Ini adalah Bapak Nuh dan istrinya. Jadi kakak-kakak juga bisa menyampaikan cerita menggunakan boneka 3 dimensi ini dan disertai dengan binatang. Contoh-contoh binatangnya saya berikan contoh boneka 3 dimensi jari. Jadi lebih kecil dari boneka Bapak Nuh dan istrinya tadi. Atau jika kakak-kakak mau memanfaatkan boneka yang ada di rumah, misalnya ini ada penguin atau boneka yang lain, silahkan juga. Nah, kakak-kakak melalui metode bercerita menggunakan boneka ini, anak-anak pasti senang dan kita juga membuka ruang tanya jawab atau memberikan kesempatan kepada adik-adik kalau mereka misalnya pernah melihat hujan, pernah main hujan-hujanan mungkin, atau melihat dan mengalami banjir, kemudian juga melihat binatang-binatang, maka kesempatan ini merupakan saat yang bagus untuk kita berinteraksi dengan anak-anak. Bagi kakak-kakak yang mungkin sampai dengan saat ini masih ada yang beribadah secara online atau mau mengkombinasikan pada saat ibadah onsite, tetapi salah satu metode yang kita gunakan adalah memutar video. Berikut ini saya buatkan video animasi Plotagon tentang bagaimana Tuhan mengutus Nabi Nuh untuk membangun bahtera hingga peristiwa banjir terjadi. Hai anak-anak, aku adalah Nabi Nuh. Aku dan keluargaku sayang dan taat kepada Tuhan. Oh iya, aku mau memperkenalkan keluargaku. Hai anak-anak, perkenalkan aku adalah istrinya Bapak Nuh. Bapak Nuh juga saya dan semua anak-anak kami Hidup taat kepada Tuhan. Betul sekali yang dikatakan istriku. Aku dan seluruh keluargaku sayang dan taat kepada Tuhan. Suatu hari, Tuhan berbicara kepadaku. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi. Aku mendengarkan dengan sungguh-sungguh semua firman
yang disampaikan Tuhan kepadaku. Aku mau taat melakukan semua yang difirmankan Tuhan kepadaku. Hai, saya Sam. Saya mau taat kepada Tuhan. Hai anak-anak, namaku Ham. Aku juga anak Nabi Nuh. Aku taat kepada Tuhan. Aku adalah Yafet, anak Nabi Nuh. Aku juga senang hidup taat kepada Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya, demikianlah video animasi yang kalau misalnya kakak-kakak memerlukan dapat juga digunakan untuk menceritakan kisah ini. Kakak-kakak, selanjutnya saya juga punya ide, yaitu menggunakan alat peraga kreasi daun. Jadi, kalau kita mau bercerita, maka kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, apa yang mudah kita dapatkan melalui kreasi daun. Misalnya, berikut saya tampilkan alat peraga gambar ikan dan juga burung merak yang kakak-kakak bisa buat sendiri di rumah dan kakak-kakak bisa pakai untuk menjelaskan pada saat binatang-binatang itu dipanggil dan diperintahkan oleh Nuh untuk masuk ke dalam bahtera. Kemudian, kalau kakak-kakak juga mau menggunakan atau membuat alat peraga kreasi kertas, tentu bisa juga memanfaatkan kertas daur ulang yang tersedia di rumah. Sekaligus alat peraga tadi, baik kreasi daun ini maupun kreasi kertas, selain bisa kakak-kakak gunakan sebagai media pembelajaran untuk mengajar, untuk menjelaskan kisah Nabi Nuh ini, bagaimana Tuhan memelihara Nabi Nuh dan keluarganya, maka kakak-kakak juga bisa menggunakannya sebagai aktivitas. Selain itu, kalau misalnya kakak-kakak juga ingin menggunakan atau mengajak adik-adik melakukan aktivitas, bisa membuat binatang ikan, aktivitas yang sangat sederhana dari kreasi kertas origami. Dan langkah-langkahnya sudah saya tunjukkan seperti slide tersebut. Kakak-kakak, seandainya juga kakak-kakak ingin semakin memperkaya metode yang akan kakak-kakak gunakan untuk menjelaskan pelajaran tentang Tuhan memelihara ini, kakak-kakak bisa juga menggunakan permainan menebak suara binatang. Jadi, ada satu guru sekolah minggu atau kakak layan yang bersembunyi atau misalnya adik-adik disuruh untuk membelakangi kakak, lalu kakak yang bertugas ini menyuarakan suara tertentu dari binatang, kemudian adik-adik diminta untuk menebak suara binatang apakah itu. Dan ini kita hubungkan dengan bagaimana Tuhan tidak hanya memelihara manusia, tidak hanya memelihara Nabi Nuh dan keluarganya, melainkan juga binatang-binatang ciptaannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ayat hafalan. Dari Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Selain kita bisa menggunakannya melalui gerakan, maka kita bisa mengajak adik-adik untuk mengganti katamu atau engkau dengan nama anak atau nama saya. Contoh,
serahkanlah khawatir saya kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara saya. Atau serahkanlah khawatir Yeni kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara Yeni. Jadi, setelah adik-adik diajak untuk mendengarkan ketika satu kakak layan membacakan ayat ini, maka metode menghafalnya bisa menggunakan kata ganti saya atau nama. Karena ini lebih membuat anak merasa bahwa setiap kekhawatiran saya, ketakutan saya bisa serahkan kepada Tuhan karena Dialah yang akan selalu memelihara saya. Nah, kakak-kakak, tentang lagu yang sesuai dengan tema, ada 3 yang saya usulkan, Nabi Nuh dan istrinya, kakak-kakak pasti tahu ya. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus jaga saya. Ini saya ambil dari lagu Tuhan Yesus sayang saya yang saya pernah sampaikan dan ajarkan dalam persiapan-persiapan sebelumnya. Kata sayang untuk menyesuaikan dengan pelajaran pada saat ini saya ganti dengan jaga ya. Tuhan Yesus jaga saya, jaga saya, jaga saya. Tuhan Yesus jaga saya. Haleluya. Pada saat gerakan jaga, maka tangan kita seperti membuat benteng perlindungan. Sehingga anak-anak juga selalu ingat bahwa Tuhan senantiasa memberikan pemeliharaan. Bukan hanya terhadap Nabi Nuh dan keluarganya, bukan hanya kepada binatang-binatang, tetapi juga kepada dirinya. Lalu juga bisa menggunakan ada satu sobatku yang setia. Kakak-kakak, demikianlah beberapa ide yang bisa saya sampaikan. Semoga beberapa ide ini bermanfaat untuk kakak-kakak bisa mempersiapkan pelajaran Tuhan memelihara saya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yeni yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas Batita Balita. Kita mau mendengarkan Kak Sonya nih yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Kejadian pasal 6 ayat 11-22 dengan judul Belajar dari Kisah Nuh, Tuhan Pemelihara. Dan sudah bersiap nih Kak Sonya akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas kecil. Mari silahkan Kak Sonya. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dengan Kak Sonya dari GKI Tubagus Angke. Kali ini kita akan mempersiapkan diri untuk menyampaikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik kelas kecil ya kakak-kakak. Dan tema kita kali ini adalah Tuhan Pemelihara yang diambil dari Kejadian 6 ayat 11 sampai 22. Adapun tujuan pembelajaran dari tema kita kali ini kakak-kakak ada dua. Yang pertama, anak tahu bahwa dalam kisah air bah ada karya pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, anak mau bersyukur atas keluarga dan orang-orang yang Tuhan hadirkan sebagai tanda pemeliharaan Tuhan. Untuk aktivitas pembuka, saya memberikan ide untuk kakak-kakak mencari gambar bahtera dan juga pelangi ya. Jadi kakak-kakak bisa tampilkan melalui layar televisi atau laptop, atau kakak-kakak boleh print ya, sehingga kakak-kakak bisa tunjukkan secara langsung kepada adik-adik kedua gambar ini. Dan kakak-kakak bisa menunjukkannya satu persatu dari kedua gambar ini. Kemudian kakak-kakak bisa minta adik-adik nih untuk menyebutkan gambar apa yang sedang kakak-kakak tunjukkan ya. Jadi minta mereka untuk bisa menceritakan tentang gambar yang kakak-kakak berikan. Entah itu namanya atau apapun kegiatan yang bisa dilakukan dengan benda tersebut atau fungsi dari benda-benda tersebut ya kakak-kakak. Jadi ini aktivitas yang pertama sebelum kakak-kakak masuk ke dalam penyampaian cerita firman Tuhan. Nah setelah itu baru kakak-kakak bisa tarik nih. Ini adik-adik, kedua gambar ini ada loh di dalam Alkitab kita, di dalam cerita firman Tuhan kita kali ini gitu ya. Baru kakak-kakak nanti masuk ke dalam pembacaan cerita firman Tuhan. Nah, tiba saatnya untuk penyampaian cerita firman Tuhan kakak-kakak. Yang pertama-tama kakak-kakak harus lakukan adalah tentunya mengajak adik-adik untuk membuka firman Tuhan dan membacanya baik secara bergiliran atau bersamaan ya, yaitu dari Kejadian 6 ayat 11 sampai 22. Adik-adik kelas kecil ini sudah bisa kita ajak untuk membaca Alkitab bersama-sama ya kakak-kakak, atau kalau memang ini bisa bergiliran ya kakak-kakak, bagi mereka untuk membaca secara bergiliran. Nah, ide cerita yang saya berikan kali ini ada dua ya kakak-kakak. Yang pertama yaitu kakak-kakak bisa mencari gambar-gambar tentang kisah Nuh dan bahteranya ini, lalu mencetaknya sehingga kakak-kakak bisa menampilkan secara langsung gitu, dipegang gambarnya, atau kakak-kakak bisa bikin slideshow ya, sehingga bisa ditampilkan melalui televisi ataupun melalui layar laptop sambil kakak-kakak menceritakan ya isi dari setiap gambar yang kakak-kakak tampilkan. Atau yang kedua, cara yang kedua, kakak-kakak bisa memutarkan video, film yang kakak-kakak bisa ambil dari YouTube. Dan saya sudah berikan salah satu linknya di sini yang mungkin bisa kakak-kakak pergunakan untuk menyampaikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik. Bisa kakak-kakak putarkan dulu, baru kakak-kakak cerita, atau sambil diputar, sambil kakak-kakak menyampaikan cerita Nuh ini kepada adik-adik, sehingga adik-adik bisa memahami makna dari film atau dari gambar yang sedang mereka lihat ya, yang kakak-kakak tampilkan. Seperti itu. Kakak-kakak bisa menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dari cerita firman Tuhan yang sudah kakak-kakak sampaikan kepada adik-adik ya. Yang pertama di sini saya memberikan bahwa ASM itu bisa mengetahui bahwa Tuhan Allah itu tidak pernah senang terhadap orang-orang yang tidak taat. Bahkan di dalam Kejadian ini dituliskan bahwa Tuhan menghukum mereka melalui air bah. Yang kedua, ASM juga dapat mengetahui bahwa Tuhan menyelamatkan dan memelihara Nuh dan keluarganya karena ketaatannya kepada Tuhan. Yang ketiga, ASM dapat
mensyukuri pemeliharaan Tuhan dengan cara memelihara hidupnya, dirinya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga ciptaan Tuhan yang ada di sekelilingnya, baik sesamanya manusia maupun tumbuh-tumbuhan, hewan, dan alam sekitarnya. Kakak-kakak bisa memberikan ayat hafalan kepada adik-adik yang terambil dari Mazmur 55 ayat 23 yang berbunyi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Untuk aktivitas penutup, kakak-kakak saya memberikan 3 pilihan kegiatan untuk kakak-kakak lakukan ya. Yang pertama yaitu aktivitas membuat perahu dari kertas origami kakak-kakak. Jadi bahan dan alat yang dibutuhkan hanya kertas origami ya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak bisa lihat dari YouTube, ini linknya sudah saya sertakan di sini. Jadi kakak-kakak bisa mempelajarinya terlebih dahulu di rumah, lalu bisa mengajarkannya kepada adik-adik di dalam kelas ya. Jadi kakak-kakak sediakan origami warna-warni untuk adik-adik membuat perahu ya, melipat perahu. Yang kedua yaitu kakak-kakak bisa mencetak gambar berikut ini, yaitu gambar pelangi, lalu meminta adik-adik untuk mewarnai, bisa dengan krayon ataupun dengan pensil warna ya. Jadi kita mengasah kreativitas adik-adik untuk mewarnai gambar pelangi. Dan alternatif yang ketiga untuk aktivitas penutup ini terambil dari buku suluh anak ya kakak-kakak, yaitu menempelkan gambar-gambar hewan di depan gambar bahtera. Jadi gambar ini bisa kakak-kakak download lalu di print, diperbanyak, dibagikan kepada adik-adik ya. Sediakan juga 1 lembar kertas kosong sehingga mereka bisa menempel gambar bahtera dan juga gambar-gambar hewan-hewan ini untuk melengkapi gambar tersebut. Demikian aktivitas yang bisa saya bagikan kepada kakak-kakak untuk kegiatan penutup ya. Demikianlah ide-ide yang bisa saya bagikan kepada kakak-kakak dalam mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Selamat bersiap dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Sonia yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak kelas kecil. Sekarang kita mau menuju Kak David yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita menyiapkan bahan ajar dari Kejadian 6 ayat 11-22 dengan judul Belajar dari Kisah Nuh, Tuhan Pemelihara. Dan sudah bersiap Kak David yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Mari silahkan Kak David. Halo kakak-kakak sekalian, salam jumpa kembali bersama dengan saya. Terima kasih Pak Endra dan Bu Santi.
saya akan berbagi berkaitan dengan tema Tuhan Pemelihara untuk kelas besar ya. Nah, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, kakak-kakak, dengan tema Tuhan Pemelihara, ini adalah kisah Nuh gitu ya, Kejadian 6 ayat 11 sampai 22 dengan tujuan untuk kelas besar ya. Anak tahu bahwa dalam kisah air bah ada pemeliharaan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah bersyukur untuk orang-orang dan keluarga yang Tuhan hadirkan sebagai tanda pemeliharaan Tuhan ya. Nah, berkaitan dengan kelas besar, anak-anak kan kalau kelas besar mungkin sebagian besar dari mereka juga sudah tahu gitu kan, bahkan mungkin berulang kali mendengar tentang kisah Nuh ini gitu. Sehingga mungkin ini bisa juga menjadi satu metode juga untuk mereka yang bercerita nantinya seperti itu. Nah, untuk itu saya mengusulkan alur berceritanya seperti ini kakak-kakak sekalian. Jadi kita akan membahasnya dari aplikasi keseharian dari anak-anak itu. Ya. Jadi yang pertama nanti ditanya aja gitu ya kakak-kakak gitu ya. Siapa yang di sini merasa sayang orang tuanya? Angkat tangan. Nah, nanti mereka akan angkat tangan. Nanti setelah mereka angkat tangan, coba ditanya, oke, kamu merasa sayang oleh orang tuamu ya? Apa buktinya gitu. Nah, biasanya kalau menurut pengalaman saya gitu kan ya, mereka menjawab, oh ya karena dikasih makan gitu ya, waktu lapar dibuatin makanan atau dibeliin makanan gitu, terus dijagain gitu kan, diantar ke sekolah gitu, atau dibelikan snack seperti itu, dibeliin baju, kalau sakit juga dibawa ke dokter ataupun dikasih obat seperti itu. Nah, setelah mereka menyampaikan apa namanya alasan-alasan mereka ataupun juga bukti-bukti yang dilakukan oleh orang tua mereka sehingga mereka merasa disayangi atau dikasihi gitu ya. Terus kemudian kakak-kakak langsung menegaskan, jadi anak-anak diberikan segala kebutuhan yang bisa dipenuhi sama papa dan mama ya. Nah, itu namanya dipelihara gitu ya. Saat kamu apa namanya butuh makan, kamu dikasih makan. Saat kamu butuh perlindungan, kamu ada di dalam rumah yang melindungi kamu. Saat kamu takut, kamu akan dijagai oleh orang tuamu dan lain-lain. Dan itulah bentuk sebuah pemeliharaan seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, tahu siapa yang mengirimkan papa mama begitu? Nah, Tuhan yang menempatkan papa mama sebagai wakilnya untuk menjagai dan memelihara kamu. Dan bukan hanya mereka, tapi juga gurumu, terus kakak-kakak guru sekolah minggu, ataupun orang-orang yang mengasihi engkau dan bertanggung jawab terhadap engkau. Tuhan kirimkan semuanya untuk memelihara engkau. Tuhan itu memelihara. Seperti juga pada kisah yang luar biasa ini, yaitu kisah Nabi Nuh gitu kan ya. Di mana pada zaman Nabi Nuh itu kan orang-orang sudah jahat, tapi si Nuh, Bapak Nuh ini benar-benar apa namanya tetap setia dan taat kepada Tuhan gitu kan ya, karena dia dijagai dan karena dia juga bergaul erat dengan Tuhan seperti itu. Nah, untuk cerita Nuh ini gitu kan ya, kita bisa apa namanya melemparkan kepada anak-anak. Ayo, siapa yang masih ingat dan dapat menceritakan di depan gitu ya. Kasih kesempatan gitu ya, 1-2 anak gitu ya, saling melengkapi ceritanya begitu kan ya. Nah, setelah itu baru kita coba kasih garis bold line gitu ya, atau garis bawah gitu kan ya, tentang pemeliharaan Tuhan kepada keluarga Nuh gitu ya. Bagaimana kunci keluarga Nuh selamat di tengah dunia yang jahat itu adalah bergaul erat dengan Tuhan, ada komunikasi dengan Tuhan gitu ya, selalu terpaut gitu ya, selalu terkoneksi dengan Tuhan seperti itu. Nah, dan bukan hanya terkoneksi tapi juga ada ketaatan Nuh gitu ya, saat dia disuruh membuat batra di atas bukit gitu kan ya. Orang-orang mencemooh, dia tetap taat untuk mengerjakan itu seperti itu, sehingga dia dan keluarganya selamat dari air bah itu seperti itu. Nah, kakak-kakak, ceritanya bisa juga
ini apa namanya? Yang pertama tentunya dengan gambar gitu kan ya. Nah, kalau dengan gambar nanti saya akan sertakan apa gambar-gambarnya seperti itu, seperti biasa kakak-kakak. Terus kemudian yang berikutnya dengan komik ya. Sebenarnya sama gitu kan ya dengan komik ini gitu ya. Kita coba apa buatin kotak-kotak seperti ini kakak-kakak. Terus kemudian mungkin di papan tulis ataupun juga whiteboard ataupun kertas flip chart begitu kan ya. Terus kemudian anak-anak suruh gambar. Yang pertama di kotak pertama gambar hati. Kotak kedua anak yang lain gambar baju atau makanan begitu ya. Terus yang berikutnya gambar bapak tua berjenggot, itu anak yang lain lagi. Jadi minimal ada 8 anak yang ikut menggambar di sini kakak-kakak sekalian gitu. Setelah gambarnya jadi gitu kan ya, kita bisa bercerita lewat setiap gambar-gambar itu gitu ya. Gambar hati kita tanya gitu. Sebenarnya sama urutannya tadi itu ya. Siapa yang disayangi oleh merasa disayang oleh papa mama gitu ya, karena gambar hati itu gitu kan ya. Apa buktinya gitu ya? Buktinya ini ya, gambar kita disediain baju sehingga kita bisa apa namanya tidak kedinginan begitu kan ya. Terus kita tidak kelaparan karena diberikan makan dan minum seperti itu. Nah, pemeliharaan Tuhan itu juga nyata kepada Bapak siapa? Nah, ini ya, yang berjenggot tua ini Bapak Nu begitu ya. Nah, gambarnya sih sebenarnya ya sederhana aja gitu kan ya. Terserah anak-anak gitu ya dalam gambar mereka gitu ya, tidak harus bagus begitu kan ya, tidak harus bagus seperti itu. Tapi yang penting ini adalah hasil karya mereka dan kita bercerita dari hasil karya mereka gitu ya. Misalnya kalau baju cuma gini aja, seret 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 seret. Nah, baju. Nah, gitu kan baju. Terus makanan itu ya, misalnya gini, sud. Nah, sud, sud. Nah, ini kan apa mereka bisa gambar di mana papan tulis ya, papan tulis ataupun whiteboard gitu kan ya. Oh, ini makan ayam. Wah, gitu kan ya. Makan ayam goreng ya, dan lain-lain. Atau ini bapak berjenggot ya, bapak tua gitu kan ya. Nah, ini bapak tua gitu, jenggot gitu ya. Terus kemudian kasih mata gitu kan ya. Kasih mulut gitu kan. Terus kemudian mungkin ada tongkatnya gitu kan ya. Ini bawa tongkat bapaknya ini oh ini ada gini. Udah gini aja sebenarnya kan saya nggak pinter-pinter amat juga gitu kan ya. Nah, ini tongkatnya. Ini misalnya gambar Batra lebih gampang. Hujan tinggal titik-titik gitu ya. Burung tinggal begini-begini dan jadi burung gitu ya. Gambar terkoneksi. Ya, terkoneksi itu bisa gambar ini apa namanya? Plug-in. Nah, ini apa namanya? eh kayak kabel gitu kan ya. Nah, ini kabel set. Nah, ini plug-innya di sini. Wah, cret. Kita plug-in. Nah, cret. Ini di sini. Nah, ini kabelnya yang berikutnya ini ya. Nah, ini ada 2 lubang. Kalau kita mau colokin stop kontak ya. Nah, gini kan. Ini ya, ini gambarnya. Yang penting tahu mereka ya gitu ya. Oh, ini terkoneksi. Ya, gini. Dicolok. Jadi selalu bergaul erat dengan Tuhan gitu kan ya. Apalagi gambar T gitu ya. Gambar T ini wah, taat. Kita coba apa kuncinya adalah taat. Nah, sehingga sehingga tadi gitu ya keluarga Nuh boleh selamat gitu ya karena ketaatannya gitu ya dan sebenarnya melalui peristiwa itu kita melihat bagaimana Tuhan memelihara anak-anaknya seperti itu kakak-kakak sekalian ya ini saya hapus ya. Nah, nah, kemudian yang berikutnya gitu kan ya, penutup gitu ya, aktivitas penutup yang mencoba untuk menguatkan. Ini bisa, ini usulan aja ya kakak-kakak, yaitu tiket liburan istimewa gitu kan. Nanti kakak-kakak bilang gitu kan ya, ini ceritanya kamu mendapatkan tiket istimewa yang sangat kamu inginkan. Tetapi hanya kamu sendiri yang bisa berangkat dan tidak boleh membawa barang apapun. Nah, kalau begitu kamu harus menitipkan barang yang menurutmu paling berharga. Coba kakak-kakak sekarang ambil kertas kecil gitu ya, atau kertas apapun di sekitar kakak-kakak gitu ya. Terus tulis satu barang yang paling berharga yang ada di rumah kakak-kakak atau yang dimiliki oleh kakak-kakak. Bisa cincin emas berlian, surat tanah, atau handphone, atau apapun lah gitu kan ya. Yang menurut kakak-kakak itu yang paling penting gitu ya.
Nah, kalau sudah kakak-kakak, terus kemudian coba tulis satu juga sesuatu yang Anda sayangi gitu ya. Ini bisa bisa binatang, kura misalnya gitu ya, atau kucing gitu kan ya, ataupun benda yang boneka dari siapa gitu kan ya, oh yang Anda sangat sayangi gitu kan, seperti itu. Ataupun juga bisa juga anjing gitu kan ya, seperti itu. Pokoknya yang paling disayangi seperti itu. Tulis juga di situ. Nah, kemudian, nah, setelah dilipat gitu ya kertasnya, tuliskan nama seseorang yang akan Anda percayai gitu ya, atau Anda titipin gitu ya. Diberikan satu, diberikan barang berhargamu, terus satu diberikan sesuatu yang Anda sayang itu gitu ya. Siapa namanya tulis di situ. Yang satunya juga gitu. Nah, ini barang berharga siapa? Terus yang Anda sayangi siapa? Begitu. Nah, sudah, coba ditulis dulu. Siapa, dipikir-pikir dulu. Siapa yang akan Anda titipi? Sudah? Ya, dari satu-satu ya. Nah, pertanyaannya gitu kan ya. Kenapa kok Anda titipkan kepada orang itu? Apa? Ayo, coba. Kenapa kok Anda titipkan pada orang itu? Pasti gitu kan ya. Anda yang apa yang Anda titipin adalah orang yang Anda kenal dan Anda percayai bahwa dia mampu menjaga barang Anda, ataupun Anda percaya, Anda yakin bahwa orang itu gitu kan ya akan menjaga apa yang Anda sayangi. Misalnya, oh, misalnya yang punya anak gitu, oh saya gitu kan ya, karena kan ditinggalnya lama gitu kan ya. Oh, saya pasti akan menitipkan, misalnya, oh, menitipkan anak saya ke siapa yang paling sayang gitu ya, mungkin pasangan saya, istri saya gitu kan ya, atau kepada orang tua saya gitu kan, seperti itu gitu ya, yang kira-kira bisa menjaga mereka pastinya gitu kan, seperti itu. Nah, kakak-kakak, sudah ya semuanya ya, gitu kan ya, bisa dijawab itu ya, kenapa kok dia yang dipercayai gitu ya? Karena oh iya, karena dia orang tua saya gitu ya, pasti akan menjagai cucunya gitu kan. Oh iya, karena dia pasangan saya, pasti akan merawatnya gitu. Atau kalau misalnya punya anjing gitu ya, oh iya, ya saya kasih kepada teman saya karena teman saya itu punya banyak anjing dan dia tahu bukan hanya apa sayang anjing, tahu cara merawat anjing dengan baik. Wah, gitu kan ya. Atau kura-kura gitu kan ya. Oh, karena dia tahu gitu ya bagaimana memelihara kura-kura dan lain-lainnya gitu ya. Pasti kepada orang yang memang kita percayai bahwa dia mampu, bahwa dia dan kita yakin bahwa dia sungguh-sungguh juga minimal sayang dan bisa merawat dengan baik begitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kakak-kakak sekalian gitu kan ya, sama gitu kakak-kakak sekalian gitu kan. Setiap kita gitu kan ya, bukan tidak dipercayakan bukan kepada sembarang orang gitu. Setiap adik-adik sekalian gitu ya, Tuhan mempercayakan adik-adik kepada orang tuamu gitu kan ya. Siapa kamu gitu ya? Kamu adalah anak-anak yang paling berharga di mata Tuhan. Seberapa nilai berharganya? Seharga nyawa gitu kan. Nyawa siapa? Nyawa Tuhan Yesus gitu. Yang mati di atas kayu salib. Untuk apa gitu ya? Untuk menyelamatkan setiap kamu gitu kan dari binasa yang kekal. Kalau begitu, Tuhan tidak asal-asalan adik-adik untuk menitipkan kita kepada orang tua kita masing-masing gitu. Pasti Tuhan tahu bahwa orang tuamu adalah yang terbaik untuk menjaga, memelihara, dan menjadi wakilnya di dunia ini. Dalam segala keterbatasan orang tuamu gitu. Jadi itu ya, setiap adik-adik dipercayakan bukan kepada sembarang orang. Sama seperti tadi adik-adik mempercayakan benda yang paling berharga atau apa yang paling kamu sayangi itu pasti bukan sembarang orang gitu kan. Pasti kamu tahu betul, harus kenal betul dia gitu ya. Sehingga kamu mempercayakan seperti itu. Maka gitu kan ya, Tuhan pun tahu mengenal benar orang tuamu gitu ya. Dalam segala kelemahan dan kelebihan mereka gitu. Mereka yang terbaik yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan gitu ya. Engkau yang berharga bagi Tuhan gitu. Nah,
Jadi, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Apa yang kamu rasakan juga gitu. Harusnya kita merasa bersyukur gitu ya. Karena Tuhan mempercayakan kita, menitipkan kita bukan kepada sembarang orang tua. Orang tua kita adalah orang tua yang terbaik bagi kita gitu ya. Setiap Anda, setiap kakak-kakak ataupun juga setiap anak-anak itu dipercayakan pada orang tua yang terbaik. Dalam segala keberadaan mereka, Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan memelihara Anda melalui orang tua yang luar biasa. Melalui orang tua yang Tuhan percaya gitu kan. Bahwa mereka sungguh-sungguh mampu dalam segala keterbatasan maupun juga dalam segala kelebihan mereka. Tuhan turut bekerja melalui orang tua kita untuk memelihara setiap kita. Nah, adik-adik ataupun juga kakak-kakak sekalian gitu ya, itu penutup gitu ya, untuk menutup sehingga mereka benar-benar merasakan iya ya gitu ya, bahwa ya dalam segala keadaan kadang-kadang melihat wah orang tua teman kita kok kayak gitu, wah lebih asik gitu ya. Enggak, mereka punya ininya sendiri gitu ya. Punya persoalan pergumulannya sendiri gitu kan. Berbeda dengan kita gitu ya. Tapi setiap keluarga Tuhan berikan, Tuhan percayakan gitu kan. Itu yang terbaik buat kita. Dan harusnya kita kalau menyadari ini, kita terus bersyukur karena Tuhan memberikan yang terbaik gitu. Nah, yang terakhir ayat hafalan dan pujian gitu ya. Ini ayat hafalannya 1 Petrus 5 ayat 7b. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ia-nya adalah Tuhan ya. Sebab Tuhan yang memelihara kamu. Lewat siapa? Lewat orang tua kita, lewat orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, guru, kakak guru sekolah minggu, maupun juga saudara-saudara, ataupun orang-orang yang bertanggung jawab atas kita, gitu ya, di saat itu. Nah, Tuhanlah yang menjagai kita, gitu, melalui setiap mereka. Sungguh amat luar biasa. Tuhan pemelihara kita gitu. Nah, kita pujiannya bisa itu ya, pujian yang dari dulu ya, Nabi Nuh. Nah, ini ya, dan istrinya gitu ya. Nanti bisa di YouTube-nya ada. Terus PKJ 7 bisa juga bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Nah, gitu ya, dan seterusnya. Itu juga ada YouTube-nya. Terus yang terakhir, ini ada juga Alam Jaga Saya. Nah, ini juga gitu ya. Ini juga lagu sekolah minggu seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih buat kesempatannya kakak-kakak. Semoga apa yang boleh saya sharingkan boleh menginspirasi kakak-kakak begitu ya. Bisa menolong kakak-kakak dalam persiapan dan juga boleh melayani adik-adik di hari Minggu dalam cerita Tuhan Pemelihara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Kak Santi dan Pak Hendra. Terima kasih Kak David yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas besar, dan kakak-kakak sudah rampung apa yang kami sajikan, bahan Alkitab oleh Kak Pendeta Hendra, dan kakak-kakak yang mau menyimak bahan Alkitab lewat ngulik Alkitab bisa mendalaminya lagi. Boleh menyaksikan program Ngulik Alkitab yang tayang melalui channel YKBGKI TV. Kakak-kakak bisa mendapatkan ataupun bisa mengulik nih teksnya, dan kakak-kakak juga bisa mendapatkan inspirasi aktivitas sekolah minggu dari program Giku-Giku. Dan sebelum kita mengakhiri persiapan kita, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu masih harus mematangkan kembali persiapan guru sekolah minggu bersama dengan teman-teman satu tim. Semangat, sukacita, ketekunan Tuhan berikan kepada para guru sekolah minggu, karena yang akan disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan yang memberikan kegembiraan, sukacita, nilai-nilai yang luhur bagi kami dan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa untuk kesediaan anak-anakmu yang boleh membagikan pemikiran, ide, inspirasi, bahkan juga lewat metode pengajaran. Itu semua boleh
makin memberikan ataupun melengkapi kakak-kakak yang lain sebelum mereka menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak, sampai jumpa di episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.